pakai. Strategi yang kita latihkan di dalam model ini juga nanti bisa diterapkan dalam mata pelajaran apa saja, bahkan materi apa saja, bahkan mata pelajaran apa saja, sehingga penerapannya lebih universal. Oke. Beberapa teori pendukung. Tentu teori metakognisi itu sendiri yang menjadi pendukung. Jadi saya cepat-cepat saja kalau ini. Teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivistik juga menjadi pendukung model ini. Ya, saya nanti lebih banyak akan menjelaskan komponen-komponen modelnya karena waktunya singkat ya, mungkin setengah jam saja ini. Jadi saya lewat-lewati nanti, tapi diskusinya boleh nanti melebar sampai kemana-mana. Kemudian ada teori belajar kognitif menurut De Block. Ini juga menjadi dasar pengembangan model ini. Kemudian ada teori belajar untuk belajar oleh Pareren, ya, oleh Pareren. Nah, kemudian ada belajar pengaturan kegiatan kognitif oleh Gagne. Jadi di uraian ini saya sudah mencoba mengaitkan teori-teori ini dengan kepentingan atau kebutuhan model ini. Ya. Nah, ini yang penting. Komponen model ini mengacu ke Joyce, Weil, dan Sauer dengan 5 komponen. Ada sintaks, ada sistem sosial, ada prinsip-prinsip reaksi, dan ada sistem pendukung. Ada dampak instruksional dan dampak pengiring. Jadi ada 5 komponen model ini yang mengacu kepada Joyce. Bagaimana sintaksnya? Nah, ini sintaks. Sintaks pertama, fase pertama adalah menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Tadi guru model yang sudah di video tadi itu sudah sangat bagus menyampaikan ini. Ya, sudah sangat bagus menyampaikan ini, menyampaikan tujuan, memotivasi, dan melakukan apersepsi. Mungkin nanti apersepsinya karena waktunya singkat, sehingga apersepsinya mungkin perlu ditingkatkan, divariasikan ya. Nah, tapi secara garis besar, fase ini sudah berjalan dengan bagus. Oke. Fase kedua, penyampaian informasi strategi kognitif. Nah, saya kritisi sedikit tadi itu, seharusnya brosur strategi kognitif itu diberikan kepada siswa jauh-jauh hari sebelumnya. Supaya mereka sudah mempelajari, sudah mencermati, bahkan sudah mendiskusikannya di rumah, di luar, begitu. Jangan langsung nanti pada saat belajar baru dibagikan itu. Tadi pada saat video saya lihat ibu akan membagikan strategi kognitif. Nah, seharusnya di dalam kelas tinggal diingatkan, anak-anak kalian sudah mempelajari strategi kognitif yang ibu sudah bagikan beberapa hari sebelumnya. Oke, nah itu bagus. Jadi gitu ya, supaya siswa punya kesempatan. Ini dulu dikhawatirkan oleh Ibu Nur Hayati, dosen fisika yang peserta waktu di Hotel Gambara itu. Beliau mengambil contoh mahasiswa saja, saya khawatir, saya ragukan untuk bisa melakukan ini. Ya, ternyata apa yang saya amati tadi yang dilakukan oleh guru modelnya Pak Husnul sangat luar biasa, dan memang seperti itu. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Bu Nur Hayati pada saat itu tidak terjadi. Ya, tidak terjadi karena itu tadi, karena strategi yang kita latihkan ini bukan berbeda setiap hari ya. Itu saja, hanya kita buat secara terus-menerus supaya strategi ini menjadi miliknya siswa. Menjadi milik siswa sehingga berujung pada istilah dalam metakognisi itu ada namanya aware, menyadari. Gitu. Menyadari strategi-strategi yang mereka buat gitu. Bukan hanya sekedar mekanistik gitu. Nah, bagaimana penyadaran ini? Ya, tadi disuruh pelajari, kemudian disuruh jelaskan dan seterusnya, dilakukan berulang-ulang. Itu semua dilakukan dalam rangka menyadari itu. Nah, jadi tadi sudah bagus, tinggal itu ya. Nah, tinggal itu. Tapi kan pertemuan berikutnya kan tidak diambil kembali tadi strategi kognitif, tinggal diingatkan kembali kan? Sebenarnya Prof, strategi kognitifnya sudah dibagikan di grup. Oke. Hanya kesalahan tadi pada saat menyampaikan, Ibu Guru akan membagikan strategi kognitif, brosur strategi kognitif. Ya, saya dengar tadi begitu. Nah, ya, seharusnya jangan membagikan, tapi mengingatkan apa yang sudah dibagikan, yang sudah dibaca. Betul. Oke, bagus. Berarti sudah benar. Sudah benar. Berikut, mengkonstruksi pengetahuan. Nah, yang sesi pertama, siswa diminta cermati bukunya, dan sambil guru menjelaskan, nggak apa-apa di situ menjelaskan materinya kalau memang harus ada materi yang disampaikan secara langsung. Sambil menjelaskan itu, nanti sekali-sekali diingatkan siswa untuk mencoba mengisi catatan pinggir yang disiapkan. Apa bukunya sudah begitu, Miska?
bukunya Prof, karena waktunya tidak memungkinkan, jadi itu buku itu dipelajari di malam sebelumnya. Jadi saya suruh memang untuk catatan Oke, pinggir di tapi malam. maksudnya di bukunya sudah disiapkan itu catatan pinggir dan semuanya? Ada? Iya, Prof. Iya. Oke. Nah, jadi memang sudah harus disiapkan, dibuat. Itulah yang tidak ada di buku lain selama ini. Buku lain kan sudah lengkap semua kan? Sekarang kita lengkapi catatan pinggir, tempat, instruksi, tapi harus diinstruksi juga apa yang mau diisikan di catatan pinggir itu. Ya, termasuk apa yang beda dengan buku lain. Buku lain rumus-rumus penting dalam matematika itu sudah dikotakkan, sudah ditandai kan? Kalau di buku ini tidak boleh ditandai. Nanti siswa yang akan menandainya, memberikan stabilo atau menggarisbawahi atau memberikan tanda kotak dan seterusnya. Tetapi guru harus minta. Harus jangan lupa selalu terus-menerus meminta mereka untuk membuat itu, membuat catatan-catatan pinggir dan seterusnya itu. Pada saat mempelajari materi di buku ajar, di buku ajar. Oke. Nah, yang ini nah, kemudian pada saat ini masih fase memahami buku ajar ini. Fase ketiga ini masih mengkonstruksi ya. Belum LKPD di sini ya? Belum ya? Iya, Prof. Ya. Belum. Oke. Fase inilah barulah LKPD. Nah, barulah LKPD. Ya. Di sini LKPD juga tetap terkait dengan buku ajar, bukan. Jadi di sini bukan LKPD saja, tapi tetap buku ajarnya digandengkan dengan LKPD. Kenapa? Karena masih ada materi-materi yang ada di buku ajar itu yang harus diselesaikan di LKPD pada fase ini. Jadi tetap siswa diminta untuk mempelajari, memegang buku ajarnya itu, sambil melihat instruksi untuk mengerjakan masalah-masalah di LKPD. Nah, sedikit saya tanya, apakah di LKPD itu sudah dibangun ada aspek penting yang menjadi ciri khas model ini, adanya analisis strategi? Iya, Prof, di masalah 3. Oke. Jadi sebelum menyelesaikan masalah, siswa diminta untuk melakukan analisis strategi. Strategi apa yang tepat? Tadi kalau strategi berpikir mundur, jadi ditanya kenapa gitu. Kenapa harus? Oke, jawabannya itu mereka bisa dapatkan dari brosur strategi kognitif kan? Iya, Prof, betul. Bagus. Nah, jadi untuk apa itu? Supaya siswa memang menyadari bahwa strategi yang dipergunakan itu mereka paham betul. Kenapa menggunakan strategi itu? Bahkan nanti ditanya, apa kelemahannya, apa kesulitannya menggunakan strategi itu. Nanti ke depan semakin diperbanyak pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan analisis strategi. Ya? Baik, Prof. Oke. Pada saat presentasi, oke lah, walaupun fokus pada yang dipresentasikan ada pemecahan masalahnya, tapi ada baiknya juga tetap diminta untuk mempresentasikan sedikit tentang hasil analisis strateginya. Kenapa soal ini atau masalah ini diselesaikan berpikir maju sedikit mereka supaya terlatih mereka karena berdasarkan informasi soal lebih banyak hal-hal yang diketahui, kemudian dari hal-hal yang diketahui itulah yang diolah, gitu kan, sampai menemukan jawaban dari pertanyaan. Itu berpikir maju. Kenapa harus menggunakan berpikir mundur dan seterusnya? Nanti LKPD pada pertemuan berikut bukan lagi ditetapkan strateginya ya, Misker? Ya, Prof, ya. Ya, nanti siswa yang akan memilih. Tapi kalau di pertemuan awal, bolehlah karena baru ditentukan dulu strateginya, baru ditanya saja kenapa menggunakan strategi itu. Baik, Prof. Tapi kalau pertemuan berikut, mereka sudah bisa dilatih untuk menentukan sendiri strategi apa yang tepat berdasarkan masalahnya, berdasarkan soalnya. Nah, disitulah analisisnya. Oke? Oke, bagus. Dan sudah bagus lagi, tinggal dipoles sedikit. Nah, strategi kognitif lanjutan tadi itu yang belum saya lihat. Itu di sini adalah membuat bagus, rangkuman sudah ada tadi. Ya, rangkuman bagus. Ingat, membuat rangkuman adalah salah satu strategi penting yang harus dilatihkan kepada anak. Ya. Sehingga buku selama ini keliru itu. Artinya bukan keliru sebenarnya, tidak mendukung untuk konstruksi kognitivistik dan konstruktivisme. Kenapa tidak mendukung? Karena rangkumannya sudah disiapkan di buku ya. Iya, Prof. Nah, padahal seharusnya cukup tempat kosong saja di buku itu, nanti biarkanlah mahasiswa atau siswa yang akan membuat rangkuman sendiri. Tadi guru bagus, sudah mengantar. Boleh dengan pertanyaan malah itu. Boleh ditanya. Jawabannya itu nanti menjadi rangkuman itu.
Ya, ya. Nah, boleh juga mereka minta mengisi sendiri dari yang ada itu. Tentu kan kasih petunjuk bahwa hal-hal penting yang kalian sudah garis bawahi itu menjadi kesimpulan itu, menjadi rangkuman itu. Rumus-rumus penting yang sudah digaris atau catatan-catatan penting tadi yang digaris bawah yang di catatan pinggir. Kemudian rumus-rumus penting yang sudah digaris bawahi itu menjadi salah satu indikator untuk kesimpulan. Sehingga mudah nanti mereka membuat rangkuman itu. Ya kan? Karena dari awal mereka sudah membuat ya. Oke. Nah, itu strategi kognitif yang penting untuk dilatihkan. Bagus. Dan tadi sudah tinggal di apa ya? Dikembangkan dengan baik lagi ya. Nah, yang kedua yang belum kelihatan mungkin tadi itu adalah pembuatan peta konsep. Ya. Oh iya, Prof. Ya. Nanti peta konsep itu disiapkan di buku atau disiapkan dalam lembaran tersendiri. Yang saya istilahkan itu namanya pelatihan strategi kognitif lanjutan itu. Jadi yang lanjutan yang saya maksud itu membuat rangkuman dengan membuat peta konsep. Ya. Nah, peta konsep kalau masih ada waktu di dalam kelas boleh dikerjakan di dalam kelas oleh siswa, tapi kalau tidak itu bisa dibawa pulang. Dikerjakan di rumah sebagai tugas. Peta konsepnya karena cukup lengkap kan, cukup luas. Tapi strateginya karena ini siswa baru dilatihkan, kerangka peta konsepnya itu sudah bisa kita buat, tinggal mereka isi ya. Sangat berat kalau siswa SMP apalagi SMP mau meminta mereka untuk membuat sendiri skemanya. Iya. Skemanya sudah dibikinkan, tinggal mereka isi saja, ya. Iya. Nah, ya tinggal mereka isi. Jadi misalnya hari ini kita belajar tentang persamaan garis, gitu. Nah, persamaan garis itu ada 3 cabang, gitu. Nah, cabangnya yang pertama hari ini kita belajar tentang persamaan garis yang persamaan lingkaran, persamaan lingkaran yang berpusat di 0 jari-jari R. Nah, itu dia isi itu. Kemudian minggu depan yang kedua sesuai dengan materinya nanti mereka akan isi persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dengan jari-jari R. Kemudian yang ketiga, jadi nanti mereka betul-betul sadar, punya kesadaran, punya konsen, punya perhatian di dalam mencermati materi itu. Kecil kelihatannya, gampang sekali mereka suruh isi itu. Hari ini kan pelajarannya tentang ini, tinggal isi. Besok, tetapi kan bukan hanya itu, kaitan antar konsep itulah yang kita minta kepada mahasiswa itu untuk bisa dia cermati dengan baik. Ya, nah itu tadi yang penting. Ya, pelatihan rangkumannya sudah bagus, tinggal nanti pelatihan untuk membuat peta konsep sebagai strategi lanjutan. Ya, memang strategi peta konsep itu strategi yang paling tinggi itu, strategi organisasi ya. Jadi ada 3 macam strategi, strategi mengulang, oke. Apalagi strategi elaborasi dan strategi mengorganisasi materi. Oke. Peta konsep dan rangkuman itu mengorganisasi. Strategi elaborasi itu antara lain membuat catatan elaborasi itu membuat catatan matriks, ya. Membuat catatan matriks itu elaborasi. Termasuk mnemonik itu elaborasi. Oke, bagus. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan soal HOTS. Jadi nanti LKPD-nya tolong dikombinasi ya soal-soal LOTS dengan soal-soal HOTS. Soal-soal HOTS justru sangat penting untuk dijelaskan strategi ini, dilatih untuk strategi ini. Ya, strategi ini sebenarnya sangat relevan dengan penyelesaian soal-soal HOTS, higher order thinking skill. Sistem sosial dan seterusnya nanti bisa dipelajari. Tentu sistem sosialnya tentu guru sebagai pembimbing dan fasilitator, kelihatan sekali tadi bagus. Ya, betul-betul membimbing dan memfasilitasi. Kemudian menyampaikan informasi dan mengarahkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan melalui buku, melalui LKPD tadi sudah kelihatan. Ya, siswa aktif menerapkan strategi. Oh, tadi satu yang saya mau kritisi sedikit dengan LKPD. LKPD harusnya diberikan dan buku ajar diberikan per siswa ya. Walaupun settingnya kelompok, tapi setiap siswa secara individu harus pegang masing-masing itu, Nanda. Oh iya, Prof. Nah, jadi bukan LKPD keroyokan satu untuk satu kelompok. Ya.
Sehingga mereka harus aktif sendiri-sendiri dulu. Nanti kalau sudah bermasalah, barulah mereka bisa berdiskusi atau berdiskusi. Jadi jangan langsung keroyoh dalam satu LKPD. Itu tadi yang keliru sedikit. Iya, Ya, Prof. sehingga kelihatan tidak aktif sebagian dari kita. Iya, Ya, Prof. karena dia mengandalkan temannya yang lain mengerjakan. Tapi kalau masing-masing mengerjakan LKPD, mengerjakan catatan pinggir, membuat garis bawahi dan seterusnya tadi, sibuk sendiri masing-masing dengan buku dan LKPD-nya. Tetapi kalau ada masalah mau bertanya, dipersilahkan berdiskusi dengan temannya dalam kelompoknya. Itu sebenarnya esensinya kooperatif itu. Bukan langsung begitu, belum apa-apa langsung diskusi. Sebenarnya itu nggak tepat juga itu, nggak benar juga itu. Ya, belum apa-apa langsung disuruh diskusi, belum. Nggak begitu sebenarnya. Kooperatif itu harus ada namanya tanggung jawab individu. Mereka tetap belajar secara individu. Kalau ada masalah, mereka bisa sharing, bisa berdiskusi dengan temannya. Nah, itu yang perlu diluruskan dengan yang berkaitan dengan kooperatif. Ya, oke, bagus. Nah, prinsip-prinsip reaksi, guru sudah melaksanakan prinsip reaksi yang baik. Hanya mungkin nanti pemberian scaffoldingnya nanti perlu dipersiapkan dengan baik lagi oleh guru ya. Pemberian scaffolding terhadap siswa-siswa yang bertanya, kesulitan-kesulitan siswa dalam melaksanakan, termasuk kesulitan siswa dalam menerapkan strategi kognitif yang merupakan hal baru di model ini. Guru harus betul-betul siap sebagai prinsip reaksinya. Kalau selama ini kan hanya memberi bantuan terhadap materi kan? Ya. Nah, sekarang menjadi ada tugas tambahan guru adalah memberi bantuan scaffolding dalam hal penerapan strategi kognitif. Nah, ini menjadi bertambah. Ya. Oke. Sistem pendukung tadi RPP guru sudah harus ada. Ada RPP tadi Miska ya? Iya, Prof, ada. Oke. Buku guru dan buku siswa tadi sudah dibagikan. Kemudian strategi kognitif tadi ada, bahan pelatihan lanjutan berupa pengembangan peta konsep. Mungkin itu nanti yang perlu ya. Tidak disiapkan tadi kerangka peta konsepnya sudah belum? Tidak, Prof. Nah, itu tadi yang perlu. Nah, boleh disiapkan di buku ajarnya, bagian akhir di buku ajar itu, Ya, Prof. atau di bagian tersendiri nanti dibagikan terpisah. Jadi ada buku, ada LKPD, ada bahan peta kognitif. Jadi perangkat pendukung model ini ada di itu. Bukunya satu, kemudian ada selain buku ada brosur strategi kognitif, ada LKPD, ada bahan pelatihan lanjutan. Nah, ini yang harus dilengkapi. Oke. Sistem pendukung sudah ada semua ini semua ya. Iya, Prof. Kelihatan di sini. Dampak pengiringnya, dampak instruksionalnya penguasaan bahan ajar tentu. Kemudian nanti akan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi. Strategi memahami materi, strategi di dalam pemecahan masalah. Ini dampak pengiring nanti yang diharapkan bisa mandiri, bisa kemandirian, bisa aktif, bisa bersikap positif juga terhadap mata pelajaran matematika. Nanti siswa bisa ngomong begini, ternyata enak, gampang tadi belajar matematika, Pak. Strateginya begini gitu. Nah, itu menjadi positif, menjadi senang mereka itu. Nah, dengan mengetahui kenapa siswa takut selama ini dengan matematika? Karena mereka belum tahu belajarnya, strategi belajarnya. Selalu di pikiran mereka itu hal-hal yang menakutkan, padahal banyak hal yang menyenangkan dalam matematika itu kalau sudah diberikan cara-caranya gitu kan. Nah, gitu. Sama dengan anak kalau disuruh pergi ke suatu tempat, mereka belum kenal tempat itu dan belum pernah, pasti takut toh? Iya, Prof. Ya, takut. Tetapi kalau sudah diperkenalkan jalannya, dia malah minta diri, saya mau pergi lagi ke sana. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu jalannya, sudah tahu strateginya. Beginilah ilustrasinya ini. Begini ilustrasinya. Nah, oke. Demikian. Kalau masih ada waktu, saya mau tayangkan slide satu lagi tentang langkah praktisnya. Sangat boleh, Prof. Boleh, sedikit ya, 5 menit. 5 menit. Nah, 5 menit. Stop share dulu. Saya share lagi. Supaya nyambung juga dengan apa yang dilakukan di video tadi ya. Di video. Tunggu dulu, ada saya panggil dulu filenya.
Oke, sudah kelihatan? Ya, tapi Prof Oke. sudah terlihat. Sekarang Miske, coba cek di model di video tadi, langkah-langkah mana yang sudah terlaksana dengan baik, mana yang belum tadi. Coba laksanakan kegiatan pra pembelajaran dengan menyampaikan salam, menyapa siswa, berdoa, mengecek kehadiran. Sudah tadi ya? Iya, Prof. Oke, bagus. Tadi malah bagus dengan menggunakan Google Form lagi. Ya, itu sudah bagus. Nah, menyampaikan judul materi, tujuan pembelajaran, yang tujuan itu menyangkut tujuan kognitif, tujuan keterampilan, tujuan strategi kognitif yang akan, ya ini nanti boleh ditayangkan untuk supaya tidak mengambil waktu, boleh ditayangkan di, Miske. Iya, Prof. Ya, yang tujuan-tujuan ini boleh ditayangkan melalui PowerPoint. PowerPoint ya. Oh, iya. Nah, ada juga di bukunya, boleh juga siswa diarahkan, ada di buku kalian supaya tidak harus dibaca lengkap kan ini. Iya, Prof. Nah, jadi ditayangkan juga boleh di PowerPoint kalau menggunakan itu. Memotivasi dari bagus tadi sudah ada juga memotivasinya ya. Ya, termasuk sedikit nanti perlu di bagian-bagian awal memotivasi pentingnya strategi kognitif itu. Apa nanti dampaknya kalau mereka tahu strategi kognitif? Nah, matematika menjadi menyenangkan, matematika menjadi mudah, ya kan? Ya, Dan sekalian akan menjadi lebih mandiri dalam belajar dan seterusnya. Sehingga mereka termotivasi untuk belajar strategi kognitif. Oke. Yang langkah keempat, melakukan apersepsi. Apersepsi itu mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke? Apersepsi juga sebaiknya dipersiapkan, jangan hanya ada dalam pikiran guru. Jadi boleh ada di buku ajar, ya, boleh dituliskan khusus di bagian apersepsi namanya di buku ajar itu. Oke. Menyampaikan informasi tentang strategi kognitif yang dikatakan tadi bagus. Penyampaiannya tadi malah dengan interaktif, tanya-tanya siswanya kan. Strategi apa lagi? Berpikir maju. Iya. Berpikir maju itu apa? Berpikir mundur itu apa? Jadi bagus ya itu. Nah, ini menurut saya tadi sudah berjalan dengan bagus kalau yang ini tadi, yang 5 ini. Ya. Nah, karena dengan interaktif, ternyata memang siswanya sudah dibagikan sehingga mereka nyambung ya pada saat ditanya ya. Nah, Iya, Prof. nah nyambung pada saat ditanya. Nah, kemudian tadi, nah ini tadi satu pada yang saya ingat lagi. Sama pembagian kelompok, jangan pada saat di kelas dibagi kelompok. Kelompok sudah dibagi sebelumnya ya, Miske. Oh iya, Prof. Ya. Dalam kelas hanya mereka diminta untuk mengatur posisi tempat duduk sesuai dengan kelompok saja. Oh, Kelompoknya iya. sudah dibagikan. Karena mengambil waktu itu. Iya, betul. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya kelompok sudah ada. Baik, Kemudian pada saat awal pembelajaran mereka masih klasikal, masih duduk seluruhnya. Pada saat pengelompokan tinggal mereka diarahkan mengambil posisi tempat duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Jika perlu denah kelompoknya sudah diatur, dibuat di PowerPoint juga. Tayangkan di atas, coba perhatikan posisi kelompoknya 1 2 3 4 5 6 misalnya ada 6 kelompok. Urutannya supaya mereka tidak kesulitan mencari kelompok. Ya. Nah, kemudian mengarahkan siswa mengambil posisi duduk sudah, ini ya, kelompok. Membagikan perangkat buku ajar dan LKPD. Nah, ini boleh dibagikan pada saat itu, boleh juga dibagikan sebelumnya. Tadi dibagikan sebelumnya ya. Iya, Prof. Ajarnya baru. Nah, nanti ke depan, walaupun mereka sudah mengerjakannya di rumah, tetapi tetap dikontrol kebenarannya apa yang mereka buat itu di sekolah ya. Oh iya, iya, Prof. Tetap. Nah, walaupun karena waktu, Iya. boleh mereka dikerjakan di rumah, tetapi tetap dikontrol apa yang mereka berbuat itu di dalam kelas. Tadi mempersilakan siswa mempelajari materi sudah ada, kemudian mempresentasikan, ada sudah tadi ya, mempresentasikan. Hanya mungkin tadi tidak diminta siswa kelompok lain menanggapi ya. Oh iya, Prof. Tidak cukup waktu, Prof. Harusnya setelah kelompok yang presentasi itu menjelaskan, serahkan ke kelompok lain menanggapi. Apa ada yang berbeda? Ada yang mau tanggapi, ada yang keliru, dan seterusnya. Nah, supaya mereka juga ada interaksi antara mereka. Nanti. Kuis tadi sudah dilakukan belum mungkin ya? Tes secara individu. Belum, Prof. Nanti harus ada ya. Tes formatif. Nah, kuis secara individu. Ini sudah bagian penutup ini, bagian penutup. Nah, membuat rangkuman sudah tadi bagus. Kemudian yang terakhir adalah membuat peta konsep. Nah, secara garis besar sudah sangat bagus dan saya sangat bangga
bahwa mahasiswa matematika mampu menerapkan model ini dengan baik, sekaligus menjawab keraguan apa yang kami diskusikan di Hotel Gamara pada saat itu juga saya memang sudah punya optimistik seperti itu. Saya bilang sama Ibu Nurhayati, jalankan saja dulu Bu, karena pengalaman saya pada saat uji coba model ini berjalan dengan baik. Dan ini materi bukan materi seperti materi mata pelajaran yang terus berlanjut menjadi semakin sulit materinya. Ini materi itu terus yang dilatihkan. Strategi kan tidak banyak. Nah, itu terus yang dilatihkan. Tinggal dipilih strategi apa yang dilatihkan pada hari ini sesuai dengan karakteristik masalahnya. Sudah cocok tadi, kita batasi misalnya hanya berpikir maju dengan berpikir mundur saja. Nah, mungkin besok induktif, deduktif. Nah, dan seterusnya. Oke. Saya kira seperti itu penyajian singkat dan terburu-buru dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami karena waktu. Nanti mungkin suatu saat kita butuh desain pelatihan yang bagus supaya bukan ini juga sudah bagus, maksudnya waktu yang lama ya, supaya kita bisa diskusi dengan bagus. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada sesi diskusi saya siap. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Nurdin Arsyad MPD yang telah memaparkan materi tentang model PMKM. Kiranya materi yang dipaparkan dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Peserta sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand pada Zoom meeting-nya, atau kalau tidak bisa mungkin boleh menggunakan fitur chat room. Boleh menggunakan format nama penanya _ pertanyaan. Ya, kami persilahkan kepada peserta sekalian. Saya langsung saja barangkali. Ya, langsung kalau Prof. Silakan. Iya, langsung. Saya cuma mau beri komentar saja ini karena saya apresiasi. Jadi saya betul-betul menunggu jam berapa ini sekarang, sudah nunggu acara ini. Dari tadi. Gitu. Ya, dari tadi saya sudah live gitu. Bagus. Nah, gini, karena saya lihat anunya itu menarik memang ya, workshop ini. Workshop ya, apakah namanya? Saya sedikit komentari saja. Jadi sesuai dengan bidang saya, gitu kan gitu. Nah, tadi akhir tadi Prof. Nurdin untuk dia komentari kelihatan belum nampak asesmennya, tapi asesmen di dalam proses itu tadi udah nampak sebenarnya di dalam pembelajaran kan yang dikembangkan sekarang asesmen as learning-nya itu. Jadi bukan hanya akhir, tapi di proses itu kelihatan di model kognitifnya apa? Tadi model MK strategi kognitif. Strategi kognitifnya itu kelihatan bahwa itu tinggal mewujudkan tadi itu tadi yang dibilang Prof. Nurdin bahwa itu harus nampak juga di apa betul-betul asesmen itu. Ya, di akhir itu ya gitu. Kemudian sedikit juga komentar saya, tapi sudah dikomentari tadi Prof. Nurdin. Memang waktu dia kerja kelompok ya, itu apa-apa Kak Ruslan, bisa dikomentari ya. Apa-apa kita komentari lagi. Ya. Saya juga nampak tadi itu di LKPD-nya itu cuma satu LKPD untuk satu kelompok itu. Sehingga kelihatannya satu orang yang bekerja, satu orang yang berpikir. Berpikir ya. Jadi memang saran saya juga itu seharusnya memang setiap individunya itu memiliki itu. Nantilah kesimpulan itu dia didiskusikan. Jadi milik bersama, betul. Ya. Yang ketiga ini komentar saya berdasarkan pengalaman hasil bacaan jurnal-jurnal hasil penelitian baik nasional maupun internasional. Kelihatannya memang kita masih terlalu terpaku di materi SPLDP ya gitu. Padahal ini kan model ini kan tadi saya dengar dari Prof. Nurdin kan siapa jangankan bidang materi yang ada di matematika, mata pelajaran apapun bisa. Ya, tapi yang selalu kelihatan di hasil-hasil penelitian di jurnal-jurnal itu ya apalagi ya SPLDP hasil penelitiannya mahasiswa S1, S2, S3 kelihatan selalu di situ. Bagaimana kalau kita cari materi-materi yang betul-betul aktual dan memang itu jarang diangkat. Bagaimana kalau ini saja cocok untuk model ini, apalagi model yang lain gitu. Yang biasa ya. Ya, yang biasa itu. Saya kira itu komentar saja, Prof. Nurdin. Terima kasih.
Makasih Kak Ruslan, makasih. Ya. Sangat masukan yang sangat berharga dan itu nanti bisa diimplementasi pada saat implementasi lanjutan ya. Ini masih berjalan terus Pak Husnul? Ya, iya Prof, masih Prof sampai akhir bulan ini hanya Prof. kebetulan mungkin materinya ini kena materi SPDV ya. Iya, betul Ya, Prof. kebetulan dapat kelas Ya. 8 Prof. Saya dengan Prof. Materinya Ruslan, materi itu. saya dengan Prof. Ruslan menunggu materi lain. Ya. Nah, geometri misalnya atau peluang. Ya. Nah, Ya, atau itu. trigonometri Ya, kan. gitu. Jadi unik kelihatan unik itu. Tapi Akhirnya- SMA ya, trigonometri tidak ada di SMP. Ya, gitu. SMA. Kemudian Tapi satu lagi Pak Usnul, Ya. itu aslearning-nya itu. Ya, betul. Aslearning-nya itu yang Sudah kelihatan, bagus. Ya. Jadi gitu. Ya. Nah, kasih. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Prof atas Ya. komentar dan masukannya Prof. Insyaallah Ya. akan didiskus. Ya, Ada yang angkat tangan? Ya, kepada Mius, dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Prof atas yang sudah dipaparkan Ya, agak putus-putus, Pak. kami ini yang salah satu kendala yang kami hadapi dalam menerapkan model pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pembelajaran daring, Prof. Beberapa fase-fase yang kemudian tidak bisa diarahkan ke pembelajaran daring. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian model pembelajaran PMKM ini aksesnya bisa dimodifikasi ke dalam pembelajaran daring? Bagaimana penggambarannya? Ya, mungkin bisa diberikan contoh. Mungkin kami minta ke panitia, Prof. Kalau bisa file-file disajikan untuk bisa di-download atau bisa dibagikan ke kami. Terima kasih. Oke, bagus ini, bagus pertanyaannya ini karena ini kontekstual sesuai dengan masa sekarang ya. Dan memang model ini dulu dikembangkan dalam kondisi normal. Tetapi sama dengan model-model lainnya juga bisa dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Coba saya share kembali. Saya coba share kembali. Tunggu ya, fase tadi ya, fase supaya saya bisa arahkan di bagian mana yang apa yang harus dimodifikasi pada saat diterapkan di daring ya, Oke. Saya langsung ke komponen model di sintaks ya. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Jadi menyampaikan materi dan seterusnya fase 1 ini kan kalau pembelajaran itu dilaksanakan by virtual, daring tapi virtual, Zoom, itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang masalah kalau memang tidak ada Zoom-nya. Nah, kalau tidak ada Zoom, tujuan pembelajaran dan motivasi persepsi ini semua Pak siapa tadi Pak Yus ya? Ya, Pak Yusran itu Pak Yusran ya. Pak guru ini guru? Ini guru ya, Pak Yusran? Guru kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Oke. Pak Yusran, jadi kalau dilaksanakan secara by virtual Zoom, nggak ada masalah, bisa disampaikan. Kalau seandainya tidak, maka ini bisa masuk di buku ajar, materi ajar. Ya, di materi ajar yang saya, nanti boleh di-share, nggak apa-apa, berikan Pak Husnul. Di materi ajar yang saya, contoh materi ajar yang saya siapkan itu justru memang semua ada ini menjadi bagian dari materi ajar. Ya, bagian dari buku ajar itu bagian depannya itu cover. Kemudian ada halaman tujuan, ada halaman motivasi sendiri, ada persepsi sendiri. Jadi semua ada di buku sebenarnya. Jadi kalaupun tidak bisa disampaikan secara lisan langsung oleh guru, maka mereka bisa membacanya di buku ajarnya. Nah, permasalahannya memang kalau kita tidak menyiapkan buku ajar sendiri. Yang kita pakai adalah buku terbitan, maka ini tidak ada, gitu kan? Ini menjadi tidak ada. Tapi kalau buku ajar disiapkan oleh guru dengan baik, maka ini akan ada di sana di bukunya. Jadi kalau tidak bisa virtual Zoom, maka di buku ajar muncul semua ini. Nah, gitu. Nah, atau bahkan nanti di slide, kan bisa kirim slide kepada mahasiswanya atau videonya, toh. Kita lihat fase kedua.
Fase kedua penyampaian materi dan informasi strategi kognitif ada di brosur. Ya kan? Brosur kan sudah dibagi sebelumnya tadi. Nah, makanya dibagikan juga itu kepada guru, kepada mahasiswa, kepada siswa. Nah, ingatkan saja kepada siswanya kalau seandainya guru mengirim tugas melalui WA misalnya, ingatkan saja, anak-anakku sekalian, sebelum kalian masuk memahami materi di buku ajar pada hari ini, coba cek kembali, pelajari kembali, cermati kembali brosur strategi kognitif yang Bapak bagikan kemarin. Mereka belajar sendiri gitu. Ya. Jadi tidak harus di bawah pengawasan gurunya mereka mempelajari brosur strategi kognitif itu. Ya. Nah, jadi mereka silakan manfaatkan waktu beberapa menit, 5 sampai 10 menit. Ya. Nah, itu disampaikan. Jadi di chatting di WA misalnya, sampaikan langkah-langkah pembelajaran apa yang dilakukan oleh siswa. Tinggal diperintahkan. Nah, kan brosurnya kan sudah dibagikan tadi. Ya, Miskaya sudah dibagikan. Jadi di WA tinggal diarahkan, pelajari kembali contoh-contoh penggunaan strategi kognitif yang ada pada brosur yang kalian sudah pegang. Oke, ini tidak ada masalah ini. Fase ketiga. Fase ketiga juga guru menyiapkan buku ajar toh. Di buku ajar itu sudah lengkap. Nah, bagus malah tadi Miska tadi suruh siswanya mengisi di rumah tadi. Buku ajarnya yang catatan pinggir, garis bawah, di mana di dalam buku itu sudah jelas semua instruksinya, apa yang mau dilakukan oleh siswa. Nah, kalau ada rumus penting, ada penjelasan, di situ di samping itu ada ditanya, coba kalian identifikasi mana yang menjadi rumus penting dari pembahasan di halaman ini. Nah, kemudian garis bawahilah rumus itu. Nah, atau berilah tanda kotak, atau stabilolah rumus itu. Itu instruksinya. Jadi biar tidak diawasi juga secara tatap muka, mereka akan lakukan itu. Nah, kemudian di catatan pinggir. Nah, catatan pinggir itu ada juga instruksinya, bukan hanya tempat kosongnya, tapi ada instruksinya. Coba ingat rumus jarak yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Tulislah rumus jarak 2 titik di bawah ini. Nah, jadi mereka tulis itu di situ tuh. Jadi betul-betul ini dituangkan, dieksplisitkan supaya apa yang ada dalam pikiran siswa itu tertuang dan terlatih dimunculkan. Dan memang kesulitan siswa selama ini kan itu, mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya itu. Nah, dengan latihan-latihan ini, walaupun mereka sudah tahu, tapi dilatih lagi untuk menuliskan. Coba tuliskan rumus jarak antara 2 buah titik. Ada di buku itu. Jadi baru-baru saya juga memberikan pengabdian masyarakat kepada guru-guru di Bantaeng. Saya mencoba memberi tips kepada guru bagaimana mengubah model perangkat pembelajaran yang selama ini dipakai untuk pertemuan tatap muka itu menjadi perangkat pembelajaran untuk daring. Salah satunya adalah dengan menambah instruksi-instruksi yang detail. Kan guru siswa tidak didampingi lagi oleh gurunya kan? Maka salah satu penggantinya adalah instruksi-instruksi detail yang ada di buku itu. Kalaupun setelah diberi instruksi detail, siswa masih ada kesulitan, maka sudah boleh dibuka lagi cara lain, misalnya WA, melalui WA. Silakan WA, melalui chatting, dan seterusnya. Tetapi sedapat mungkin, guru sudah mengantisipasi itu agar meminimalisir pertanyaan-pertanyaan itu dengan memberikan instruksi yang detail di bukunya. Jadi tidak ada kesulitan. Nah, RKPD juga begitu. Di RKPD juga sudah lengkap itu. Kalau nggak tahu, katanya tidak dibagikan ke sana, Pak Husnul, kepada guru-guru dan seterusnya. Ya, Contoh semua yang saya share ke kita itu. Oh ya, sudah saya bagikan ke timnya. Nah, kalau Bapak Yusran lihat itu, semuanya sebenarnya tinggal di setting saja, mau daring mau luring, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, nggak ada masalah. Nah, jadi itu tinggal itu Ji. Di setiap kali pertemuan itu tinggal guru mengingatkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh anak. Apa dulu tadi kan? Contohnya, pertama, coba cermati tujuan pembelajaran dan pelajari motivasi yang ada bagian depan buku kalian, halaman sekian. Kemudian yang berikut, kemudian sebelum masuk ke materi, silakan kalian pelajari dulu brosur strategi kognitifnya. Setelah itu masuk. Sekarang
ambil bukunya. Kemudian di buku itu ada hal-hal yang ada instruksi-instruksi yang harus kalian lakukan. Misalnya membuat catatan pinggir, menggarisbawahi, ikuti petunjuk yang ada di situ. Setelah itu ambil LKPD-nya. Setelah itu buat rangkuman. Sangat mudah dilakukan. Tinggal diberi panduan umum bagi siswanya. Kalau seandainya betul-betul daring belajar mandiri di rumah. Jadi tidak ada kesulitan Pak Yusran ya. Ya, tinggal dibuat. Nah, dan memang itulah keluhan-keluhan guru selama ini. Karena mereka pada umumnya tidak menyiasati itu dengan mohon maaf dengan usaha yang keras, dengan menyiapkan perangkat khusus, materi khusus gitu. Jadi jangan buku Erlangga, terbitan Erlangga yang dipakai untuk tatap muka selama ini, itu pula yang dibekali kepada siswa yang belajar mandiri di rumah. Coba, sedangkan diajar lagi di sekolah, masih kesulitan untuk memahaminya. Apalagi kalau disuruh pelajari sendiri di rumah dengan materi yang sama. Harusnya dibuat menjadi lebih berbeda. Gitu. Ya. Yaitu dengan instruksi-instruksi yang lebih detail dan seterusnya tadi. Seperti itu ya Pak Yusran? Iya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, makasih. Banyak, Prof. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Yuslan yang sudah bertanya. Bagi peserta sekalian, masih ada mungkin yang mau bertanya? Muhammad Husnul, Bapak Husnul, silakan Pak. Ya, silakan Pak Husnul. Iya, tapi Prof. Ya, terima kasih banyak DMIS. Kebetulan ini saya DPL, tapi saya juga sangat tertarik Prof untuk ingin bertanya juga. Ya. Ya. Menanggapi juga dulu sedikit Prof pertanyaannya Pak Yusran tadi. Kan kebetulan ini tim kami mengalami kondisi seperti ini. Pembelajarannya itu sebagian dilakukan secara daring, sebagian dilakukan secara luring. Jadi yang tim kami lakukan itu, Prof, saya mohon dikoreksi apakah sudah tepat atau tidak. Itu kadang-kadang tim itu kami minta untuk membagikan terlebih dahulu materi ajar ke siswa lebih awal. Oke. Ya. Kemudian ceritanya mereka ya ini Prof yang agak sedikit berbeda Prof kayaknya. Kalau tadi kan disarankan untuk dieksplisitkan secara langsung instruksi-instruksi yang dilakukan di garis bawahi atau di atas. Ya. Kalau yang sempat kami diskusikan kemarin itu nanti di sesinya itu mereka akan diminta buat rangkuman atau informasi-informasi penting dari materi ajar yang mereka lakukan, sehingga siswanya itu ya kami sebenarnya agak bebas kan Prof, entah dia mau membuat rangkumannya itu dengan memilih hal penting itu dengan menggarisbawahi atau menstabilo atau membuat semacam peta konsep kalau memang ini secara bebas. Apakah sudah benar seperti itu Prof, atau memang harus dibuat eksplisit instruksinya, garis bawahi atau buatlah peta konsep dari ini? Tidak, Ji. Jadi yang saya maksud tadi itu adalah instruksi apa yang harus dibuat oleh mahasiswa, oleh siswa yang berkaitan dengan materi itu. Misalnya di buku itu kan gundul istilahnya saya. Buku itu gundul. Maka setelah membaca dan mencermati materi itu harus ada instruksi dalam buku itu, mereka harus menandai ide penting, apakah dengan menggarisbawahi atau dengan menstabilo atau apa. Yang jelas ada aktivitas menandai ide penting. Nah, kemudian ada aktivitas melengkapi dengan catatan pinggir dari yang ada di samping itu. Supaya mereka menganggap itu menjadi keharusan dan tugas. Kalau tidak diinstruksikan, bisa-bisa nanti mereka tidak buat. Ini sunat ini, kan gitu. Ya, sunat. Jadi
instruksi harus dibuat, harus berbuat, bukan instruksi spesifik harus dengan garis bawahi, harus dengan stabilo, bukan itu. Ya, ya. Jadi mengingatkan bahwa apa yang harus mereka buat yang berkaitan dengan materi itu. Oh ya, setelah memahami, kalian harus menandai ide pentingnya. Apakah mau dengan itu apa? Kemudian juga merangkum juga apakah dengan membuat dalam bentuk matriks boleh juga itu. Mau dalam bentuk narasi biasa, mau dalam bentuk peta konsep, dan seterusnya nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting ada instruksi membuat rangkuman. Oke. Terus sedikit ya, lagi Prof, ya, Prof. Ya. Kemudian terkait itunya Prof, terkait strategi yang diterapkan di setiap pelajaran itu kan sebenarnya tim kami itu Prof dari pertemuan awal sudah membagikan poster strategi metakognitif. Untuk dipelajari oleh siswa. Jadi ini strategi-strategi yang bisa digunakan selama kegiatan magang pendidikan ini, selama proses belajarnya ceritanya. Cuman Prof, apakah di setiap pertemuan itu Prof ditekankan strategi tertentu kayak tadi kan misalkan di SPLDV berarti strategi strategi berpikir mundur atau strategi berpikir saya sudah paham. Makanya saya katakan tadi justru pada pembelajaran berikutnya setelah mereka sudah terbiasa dengan penerapan ini, maka mereka boleh memilih sendiri strategi apa yang mereka mau pakai, gitu kan? Jadi tidak harus lagi dibatasi. Ya. Nah, jadi secara umum saja disampaikan bahwa strategi-strategi ini nanti akan dibutuhkan, tapi dalam penerapannya, dalam memahami materi atau dalam pemecahan masalah nanti tinggal siswanya yang akan memikirkan. Jadi nanti makanya saya katakan di LKPD itu awal-awal LKPD 1 2 itu saya masih memilihkan strateginya yang cocok. Saya tinggal bertanya mengapa. Nah, setelah mereka tahu mengapa, nanti pada pertemuan berikut jangan lagi dipilihkan, tinggal tanyakan saja strategi apa yang cocok untuk masalah ini, gitu. Nah, karena mereka sudah tahu itu. Nah, berdasarkan karakteristik masalah ini, kira-kira strategi apa yang cocok? Kalau iya, coba lakukan, gitu kan? Nah, coba lakukan. Dan kalau memang dengan strategi, dan ingat juga, sebenarnya ada masalah itu bisa saja hampir semua strategi itu bisa dipakai, ya. Tetapi dari strategi-strategi itu ada yang lebih efektif, lebih efisien dari strategi yang lain. Contohnya saja, SPLDV ada 5 cara kan? Dan setiap SPLDV bisa diselesaikan dengan beberapa cara itu. Tetapi berdasarkan konteks modelnya, ada yang lebih mudah. Lebih mudah saya pakai substitusi daripada eliminasi. Kenapa? Karena mungkin modelnya sudah dinyatakan, misalnya X tambah Y sama dengan 5X tambah 5. Kemudian yang keduanya Y sama dengan 2X tambah 3. Mana yang lebih tepat? Lebih tepat substitusi kan dari sisi penyajian modelnya kan? Ya kan? Nah, tapi kalau 3X tambah 5Y sama dengan 7, 2X kurang setengah Y sama dengan 10 misalnya, mudah nggak disubstitusi kalau itu? Tidak kan? Lebih mudah dieliminasi kan kalau itu? Iya, lebih mudah dieliminasi. Nah, di sinilah saya tapi sebenarnya bisa nggak disubstitusi? Bisa toh? Bisa, Prof. Bisa. Tetapi justru cara eliminasi yang paling tepat, yang paling efisien. Disinilah siswa dilatih. Itu tadi maksud saya. Jadi yang pertemuan-pertemuan berikut itu tinggal mereka, kalau perkara masih ada siswa yang memilih masih menggunakan eliminasi, ya jangan salahkan. Substitusi misalnya, jangan salahkan. Toh bisa dapat hasil toh. Nah, hanya perlu diingatkan. Coba bandingkan dengan cara substitusi. Kan gitu. Nah, setelah mereka selesaikan, apa yang kamu rasakan? Mana yang lebih mudah kamu pakai? Nah, lebih mudah substitusi, Pak. Lebih mudah eliminasi, Pak, kalau yang ini gitu. Yang ini lebih mudah substitusi. Kan gitu sebenarnya. Itulah inti dari aware itu, dari penyadaran itu. Bahwa apa kelemahan-kelebihan strategi tertentu, kenapa saya menggunakan strategi ini, itulah yang tadi yang isinya dianalisis strategi di LKPD itu. Ya kenapa dianalisis dulu supaya siswanya nyadar, supaya siswanya aware gitu. Sebab kalau tidak
siswa nanti mengerjakannya akan mekanistik saja itu. Nah, gitu. Oke. Terima kasih. Ada Ya, itu Ibu terima kasih Hastuti banyak, yang Prof. ada dosen Unpar di sana yang berminat di atas. Nah, ada dosen Unpar di sana. Nah, silakan moderator. Ada Ibu Ya, Hastuti. dipersilahkan Ibu. Ibu Hastuti. Tapi Ibu Masih masih mute, termute masih sih, Bu. mute. Tapi Masih Ibu mute Tuti suaranya. masih Oke. ya. Oke. Tidak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tuti. Terima kasih banyak, materinya sangat menarik, sangat menginspirasi untuk kami Alhamdulillah. terapkan. Ya. Utamanya di apalagi sementara ini Parepare sementara melaksanakan PPG Betul. angkatan 4, Prof. Ya. Kemudian ini yang pertama, bagaimana nanti untuk bisa mendapatkan materi ini untuk saya bagikan ke mahasiswa PPG. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah bukunya, Prof, yang misalnya kita sudah buat tentang model pembelajaran ini? Karena di PPG masih mereka hanya menggunakan di-stressingkan ke model pembelajaran berbasis masalah. Ada dulu bukunya saya cetak 1000 sudah habis. Oh. Lagi sementara mau saya cetak ulang, termasuk edisi revisi. Sudah habis. Anggotanya Pak Husnul terakhir dapat beberapa biji kemarin. Alhamdulillah, Prof. 1000 dulu itu, 1000 biji saya cetak dulu. Sudah habis. Tapi nanti insya Allah, Pak. Tapi materinya nanti Ibu Tuti boleh nanti bisa Pak Husnul juga boleh nanti sampai berikan. Ya, Prof. Dan saya lihat di penerapan mahasiswa kemarin, itu memang pada saat praktek pembelajaran, mereka masih pada umumnya hanya menggunakan pembagian LKPD itu ke satu kelompok. Jadi walaupun sudah disarankan bahwa sebaiknya per siswa, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kami membimbing mereka membuat bahan ajar, ya, di situ memang kami sudah menyuruh mereka membuat kesimpulan. Jadi di gurunya ini kami terapkan kesimpulan lengkap. Jadi mereka sudah membuat kesimpulan. Nah, setelah mendengar penjelasan Prof tadi, ternyata itu dihilangkan ya. Nanti siswanya yang membuat sendiri kesimpulan di situ dengan berbagai trik yang kita sarankan. Betul. Panduannya. Itu masukan yang kami bisa adopsi, Prof. Kemudian ada juga yang sering mempertanyakan begini, Prof. Apakah di langkah-langkah pendahuluan itu kan ada urutan mengecek kehadiran siswa dan seterusnya dan seterusnya. Apakah itu bisa tidak berurutan seperti itu, atau apakah bisa seperti contoh misalnya mengecek kehadiran siswa itu dia bawa ke bagian penutup. Kemudian itu untuk di bagian pendahuluan. Nah, pada bagian penutup itu biasanya kalau di PBL itu kan kuis diberikan pada bagian inti. Kemudian pengambilan kesimpulan pada bagian penutup. Nah, banyak yang sering mempertanyakan bagaimana Bunda kalau misalnya kita apakah kita bawa pengambilan kesimpulan itu di bagian inti sebelum pemberian kuis, ataukah bahagian pemberian kuis itu yang kita bawa ke bahagian penutup, karena intinya menginginkan bahwa kesimpulan itu bisa digunakan siswa nanti dalam menyelesaikan kuis. Seperti itu, Prof. Oke, bagus. Oke, Prof. Oke. Makasih banyak, Prof. Oke, saya jawab satu persatu tadi. Jadi Mishke dan teman-teman yang lain yang implementasi, jadi itulah salah kaprah selama ini tentang penggunaan LKPD ya. Jadi walaupun settingnya diskusi, makanya di identitas LKPD itu sebenarnya yang penting ditulis di situ nama siswanya, bukan daftar nama anggota kelompok sebenarnya. Tapi nama kelompok ya, misalnya kelompok Pitagoras. Namanya Mishke satu. Yang lainnya nanti kelompok Pitagoras, namanya Husnul. Jadi kan ketahuan itu bahwa Husnul dan Mishke satu kelompok, yaitu kelompok Pitagoras. Jadi, kenapa dibuat begitu? Supaya memang mereka nanti tanggung jawab individu ada itu.
Ya, kelompok itu hanya alat bantu kalau individu mandek. Ya kan nanti diukur pada saat tes, siapa yang dites? Individu toh. Nah, jadi jangan sampai keliru juga, jangan sampai berpikir kalau kooperatif nanti tesnya tes kelompok juga, nggak benar. Ya, proses belajarnya yang kelompok, tesnya tetap individu, kuis itu tetap diberikan secara individu itu. Ya, justru dibalik, nilai kelompok bisa diambil dari nilai individu. Setelah dites secara individu, maka nilai kelompoknya boleh diambil dengan cara rata-rata nilai anggota kelompok. Atau nilai terendah dari anggota kelompok itu menjadi nilai kelompok itu. Tetapi diambil dari nilai individu masing-masing. Jadi jangan sampai salah kaprah. Memang saya terus-terus banti-banti itu yang begini-begini. Termasuk LKPD bukan alat evaluasi dan seterusnya itu menjadi penting. Ya, sehingga tidak ada alasan kalau memeriksa, mengoreksi LKPD. Memberi skor kepada LKPD. Salah itu. LKPD seharusnya dijawab tuntas secara 100% oleh setiap siswa. Itulah gunanya bantuan guru, bantuan siswa teman-temannya. Supaya semua siswa menjawab dengan baik LKPD itu. Nah, kalau asumsinya harus dijawab dengan baik, ngapain diskor lagi? Ngapain diperiksa? Karena LKPD bukan alat evaluasi. Nanti evaluasi baru itu. Oke, bagus. Jadi sudah beberapa Prof. Ruslan, Ibu Astuti juga sudah mengarahkan seperti itu memang adanya. Jadi ada kekeliruan. Baik. Yang kedua tadi yang berkaitan dengan apa tadi? Ibu Tuti. Kita untuk setiap fase, Prof. Apakah bisa tidak berurutan? Oke. Jadi memang dalam apalagi fase secara umum ya, fase secara umum itu yang saya mau katakan tidak harus rampung dulu sampai selesai baru jadi fase ini, jadi bisa bola-balik fasenya itu, bisa bola-balik. Ya, misalnya tadi fase materi, kemudian fase LKPD. Kemudian kembali ke materi dulu, karena masih ada lanjutan materinya, boleh. Jadi antara LKPD dengan materi itu siswa bola-balik di situ itu. Jadi fase 3, fase 4 kalau nggak salah tadi ya. Ini masih bola-balik sebelum lanjut ke fase berikutnya. Jadi tidak harus rampung dulu sampai selesai, baru kembali lagi dari awal itu. Oke, satu. Aktivitas. Nah, aktivitas dalam setiap fase. Nah, contohnya tadi tergantung tujuan dan eksistensinya. Kalau misalnya tadi mengecek kehadiran, kalau betul-betul kebutuhannya hanya untuk apa ya? Untuk alat kalau dosen itu untuk keperluan nilai akhir ya, siapa yang hadir pada pertemuan ini, siapa tidak. Tapi kalau tujuan kehadiran itu untuk mengecek kesiapan siswa, siapa-siapa yang sudah ada di kelas, siapa-siapa yang belum untuk dipantau, begitu maksudnya, maka kehadiran itu harus di awal, gitu kan? Ya, untuk mengetahui siapa yang sakit. Bahkan ibu guru yang empati itu kalau sudah tahu sakit, nanti akan ada tindak lanjut, mungkin disampaikan kepada teman-temannya untuk pergi jenguk dan seterusnya. Itu nah, kalau di akhir pembelajaran kan seakan-akan tidak ada gunanya tuh. Jadi mengecek kehadiran itu. Jadi tergantung tujuannya. Jadi oke. Kesimpulan dan kuis. Ya. Memang ada bagusnya memang kesimpulan dulu. Ya. Kesimpulan dulu karena justru kesimpulan itu sangat membantu mengarahkan bekal-bekal peserta didik untuk menghadapi kuis, gitu kan? Ya. Jadi dengan membuat kesimpulan terlebih dahulu. Nah, hanya seperti kalau membuat peta konsep tadi juga sebenarnya adalah bagian dari kesimpulan, tetapi karena memang waktu di kelas tidak cukup untuk mengerjakan itu, maka dibuat dalam bentuk tugas. Tapi kalau kesimpulan yang menjadi rangkuman dari materi tadi sebaiknya memang sebelum kuis, supaya lebih terarah. Nah, makanya kuis itu kalau di kooperatif memang ada bagian evaluasi sendiri kan, Tapi kalau tidak ada model seperti model saya ini, tidak ada fase untuk evaluasi sendiri, maka evaluasi itu saya tempatkan di penutup. Ya, sedangkan rangkuman saya masih ditempatkan di walaupun penutup tapi juga bagian akhir, bagian awal, merangkum dulu baru kuis. Nah, ya. Merangkum dulu baru kuis tadi ya. Atau merangkum dulu baru kuis ya. Jadi memang ada baiknya memang dibuat dulu rangkumannya baru dia diarahkan untuk kuis. Apalagi tadi yang berikut Ibu Tuti masih ada? Cukup, Prof. Cukup ya.
Cukup. Ya, Oke. terima Untuk kasih materi banyak. tadi, ada, saya sudah share semua ke Pak Husnul. Nanti Ya. boleh Pak Husnul. Oh ya, Prof. Iya. Jadi insya Allah saya bagikan saja, Prof, ke Ya. peserta, Prof. Hanya memang yang saya bagikan itu adalah satu contoh RPP, contoh bahan ajar, contoh RKPD ya. Nah, baru satu-satu untuk materi tertentu, contoh brosur dan seterusnya ada. Ya, boleh dibagikan. Ya. Oh ya, makasih Yang banyak, Prof. ada, Prof, yang paling Oke. penting Baik. itu. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Said Fahri Asagaf dari Pak Fahri. Pertanyaan konfirmasi saya bacakan. Tapi Prof, Ya. jadi di awal harus diperkenalkan atau dilatihkan strategi yang bisa digunakan ya Prof. Kemudian bagaimana model ini mengakomodir ide atau strategi baru yang muncul dari Oke. siswa? Terima kasih Prof. Oke, bagus. Oke. Pak, pertanyaan sangat bagus. Jadi pelatihan strategi kognitifnya Pak Fahri bukan dilakukan di awal, bukan terpisah tadi, tapi terintegrasi dengan pengajaran materi. Jadi sambil mengajarkan materinya, strateginya dilatihkan. Hanya yang diberikan di awal diberikan pengetahuan strategis. Jadi strategi itu ada namanya pengetahuan deklaratif, ada pengetahuan kondisional, dan ada pengetahuan prosedural. Ya, pengetahuan deklaratifnya itulah yang disampaikan di awal tadi, di fase 2 itu, diperkenalkan. Apa saja jenis strategi dan seterusnya. Ya, itu di awal. Tetapi pelatihannya itu sendiri bukan di awal, bukan terpisah, tetapi selama mengajarkan materi dari awal sampai akhir tadi itu, sampai merangkum, membuat peta konsep, itu semua pelatihan kognitif itu. Pelatihan strategi kognitif itu. Jadi mulai dari awal sampai akhir semua berisi mengajarkan materi secara umum sekaligus pelatihan strategi kognitif itu. Jadi bukan pelatihannya secara terpisah. Hanya yang di awal tadi itu strategi itu adalah bahan ajar, bahan bacaan. Yang diberikan sebelum tadi bahan bacaan, kemudian yang diingatkan di fase 2 tadi itu adalah pengetahuan deklaratifnya. Dari strategi-strategi itu. Itu yang pertama. Yang kedua bagus. Waktu itu berkembang di diskusi kami di Hotel Gamara dengan guru-guru. Waktu itu kan yang saya hadapi bukan hanya dosen matematika. Semua ada IPS, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, waktu itu memang saya buka peluang, dan saya menyadari memang dari awal pasti akan berkembang, karena bisa jadi strategi yang dipakai di matematika sains tidak relevan dengan yang dipakai di bahasa Indonesia, di IPS, dan seterusnya. Maka disinilah ini hanya contoh strategi tadi yang dibuat itu. Jadi modelnya bukan harus strategi itu gitu. Yang universal itu harus ada pelatihan strategi. Contohnya kalau strategi IPS ada strategi namanya PQ4R misalnya, cara membaca materi itu. Nah, PQ4R yang dipakai di sana. Makanya disitulah nanti pada saat membuat RPP, guru itu mengidentifikasi strategi-strategi itu. Nah, kalau PQ4R yang dipakai, tentu juga harus menyiapkan strategi brosurnya bagaimana menggunakan PQ4R itu. Gitu. Jadi bagus pertanyaan Pak Fahri, karena bukan hanya ini strategi, banyak sekali strategi. Ini hanya contoh ini. Hanya contoh. Nah, kalau ada strategi-strategi lain yang mau diterapkan oleh guru, satu, siapkan pengetahuan bahan bacaannya. Nah, karena kita tidak mengajarkan secara khusus. Ingat, tidak punya waktu kita untuk mengajarkan secara khusus. Siapkan bahan bacaannya. Nah, kemudian yang kedua, di RPP-nya itu dituliskan bahwa kita akan merencanakan untuk mengajarkan strategi ini. Pada saat membuat RKPD-nya juga harus mengakomodasi strategi itu. Gitu. Jadi pertanyaan sangat bagus. Jadi sekali lagi, strategi-strategi yang ada pada prototipe yang saya share ke Pak Husnul itu hanya contoh itu, hanya beberapa contoh yang bisa dipakai ke matematika. Kalau pindah ke jurusan bahasa Indonesia mungkin bukan lagi strategi yang dipakai, mungkin strategi lain. PPKN lain lagi. Kemarin itu berkembang alot itu memang itu. Jadi saya buka peluang kepada guru untuk mengidentifikasi sendiri strategi-strategi apa yang relevan untuk materi itu, untuk mata pelajaran kita. Tetapi ingat, karena mau dilatihkan, maka kita harus menyiapkan bahan bacaannya, kita harus mendesain pelatihannya seperti apa model itu, strategi itu, gitu. Seperti cara saya mendesain strategi berpikir maju, berpikir mundur di RKPD itu.
Oke, seperti itu Pak Hari. Bagus pertanyaannya. Oke. Baik. Kita karena sudah tidak ada peserta yang mau bertanya, kalau begitu kita lanjut ke agenda berikutnya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Nurdin Arsyad yang bersedia menjadi narasumber. Satu dulu barangkali sebelum ditutup. Iya. Ya. Ya, Prof. Ini bukan cuma penawaran, artinya outcome dari kegiatan ini, ya. Oke. Outcome dari kegiatan. Saya mau minta, memang kalau memang ada waktu untuk bergabung di proyek penelitian itu Pak Husnul dengan siapa Miske itu kan, malah saya masih cari satu mahasiswa lagi itu. Berdasarkan workshop ini sebenarnya ya. Jadi tadi setelah saya ikuti itu, banyak ide yang bisa lahir. Betul. Banyak ide yang bisa lahir, ya. Nah, makanya mungkin bukan cuma Miske kalau mau bergabung, mungkin ada. Jadi sebenarnya saya di benak saya ini seharusnya mahasiswa S2, S3 itu yang harus hadir. Betul, yang paling relevan memang dia. Nah, ini bisa berkembang. Nah, berapa lahir permasalahan penelitian ini bisa beberapa ini bisa lahir, dan desain penelitian ini bisa beberapa desain yang bisa kita lahirkan. Ya. Nah, nantilah mungkin suatu waktu Pak Husnul dan Miske kita bisa ketemu di kampus. Itu outcome dari kegiatan ini. Bagus. Dan ada Muhammad Hidayatullah juga, Prof. Luar biasa. Ya. Muhammad Hidayatullah juga, Prof. Ya. Justru saya khawatir, yang saya harapkan juga sebenarnya Kak Ruslan, banyak teman-teman dosen yang hadir, tapi kurang ya. Ya. Jadi saya menunggu karena terus terang ya, maaf saya katakan, assessment itu endingnya itu ya, ending dari pembelajaran itu adalah assessment tidak bisa lepas, betul. Tidak bisa lepas. Yang berkembang sekarang assessment as learningnya itu yang terlibat itu gurunya dan siswanya itu yang ini model ini Kak Ruslan kalau dikaitkan dengan assessment ini, assessmentnya nanti bukan hanya memang pada penguasaan bahan ajar, tapi pada penggunaan strategi. Itu di assess juga itu dinilai bagaimana mereka menggunakan strategi itu dalam memecahkan masalah. Itu proyek kampus Merdeka itu outcome yang dicari itu, outcome dari pembelajaran itu. Makanya saya katakan tadi memang ini oleh PR1 ini, ini sejarahnya ini oleh PR1 ini sebenarnya proyek ini sudah mau diserahkan ke UPI. Dengan pertimbangan, dengan alasan katanya tidak ada kita punya model yang bisa diandalkan. Begitu dulu itu. Tetapi kenapa tiba-tiba Pak PR1 teringat kembali? Maksudnya muncul, masa dibilang, masa tidak ada dosen kita yang bisa, yang punya produk, yang punya hasil yang bisa. Akhirnya mereka searching di Google ini, di Google Scholar, cari kata kunci metakognisi misalnya, keluar nama saya di situ. Mereka diskusikan panjang lebar di sana di ruang PR1, barulah setelah fix barulah dihubungi saya. Waktu itu saya dihubungi juga, kaget saya. Ada apa ini? Apa kesalahan saya ini? Ternyata itu. Nah, setelah dipelajari, didiskusikan, ternyata memang model ini sangat relevan dengan ide dari Merdeka Belajar dan ide dari revitalisasi LPTK. Iya. Yang utama itu yang outcome-nya itu. Ya, betul kan? Itu model itu. Banyak bisa lahir. Dan artinya kalau di mahasiswa, nanti kalau dia jadi guru, dia kreatif. Betul. Jadi kreatif. Makanya tadi saya pada saat Pak Yusram bertanya tadi itu, sebenarnya kreativitas guru ini yang harus dibutuhkan. Mau daring, mau luring, kalau gurunya kreatif, bisa. Ada Pak Nur Musaim, mahasiswa S3 yang mau bertanya. Oke, moderator sekali saya minta khusus. Ada mahasiswa S3 yang bertanya. Iya, Prof. Ya. Silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Nurdin, yang saya hormati Prof. Ruslan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi Prof. Ruslan sudah sebut harusnya yang ikut ini mahasiswa S2 dengan S3. Jadi saya bilang betul. Kebetulan saya hadir, jadi saya resen deh seperti itu.
Oke, Baik, cocok. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, waktu yang diberikan ke saya. Webinar ini sangat bermanfaat bagi saya, Prof. Karena ada banyak inspirasi yang saya peroleh dari webinar ini. Terutama tadi salah satunya apa lagi? As learning. Assessment. Termasuk juga bahwa boleh ternyata membuat rangkuman sebelum evaluasi. Nah, kebetulan gagasan awal saya ini ide penelitian saya ini di disertasi terkait dengan pengembangan model pembelajaran, dan awalnya rangkuman itu setelah evaluasi, tapi setelah mendengar penjelasan dari Prof, ternyata rangkuman bisa sebelum evaluasi. Justru lebih efektif, lebih efisien sebelum evaluasi. Jadi ya sangat menginspirasi bagi saya. Semoga ini bisa memberikan hal yang baik lagi untuk pengembangan model saya. Ya. Tadi juga Prof sampaikan bahwa bukunya sudah habis, padahal saya juga butuh sekali, Prof. Iya, tinggal dua buku di rumah ini, tapi itu saya mau simpan dulu untuk kenang-kenangan dulu. Nanti saya mau coba bikin dulu, revisinya dulu, baru nanti saya mau cetak kembali. Ya. Iya. Ya. Insya Allah saya mungkin peminat pertama, Prof, setelah edisi revisi. Padahal dulu 1000 buku itu dulu itu saya cetak. Nggak sampai 3 tahun 4 tahun saja habis itu. Oke. Iya. Jadi mungkin yang paling ingin saya ketahui mungkin untuk selanjutnya terkait dengan as learning-nya, mungkin saya ingin berdiskusi dengan Pak Husnul dan Bu Megi. Ya. Jadi memang itu yang orang pahami selama ini, evaluasi itu hanya betul-betul untuk mengukur penguasaan bahan ajar. Padahal evaluasi yang ngetren sekarang itu adalah sebagai pembelajaran. Ya. Nah. Yang selama ini off learning. Betul. Ya, assessment of learning. Tapi harusnya assessment as learning. As learning. Ya. Nah. Terima kasih banyak, Prof. Prof Nuri. Atau for learning, assessment for learning. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke moderator. Masih ada kegiatan sesudah itu. Ya, terima kasih sebelumnya Prof sudah bergabung bersama kami, sudah banyak juga menjawab pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Semoga Prof kiranya diberikan selalu kesehatan, keselamatan. Amin. Selanjutnya kita akan masuk pada agenda berikutnya, yaitu pemberian apresiasi kepada narasumber kita, pada Bapak Profesor Dr. Nurdin Arsyad MPD selaku pemateri pada hari ini. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Muhammad Husnul Huluk yang akan selaku dosen pembimbing lapangan tim magang kependidikan yang akan menyerahkan sertifikatnya. Pada Bapak dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Prof kami ucapkan atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah dibagikan kepada kita pada sesi webinar kali ini. Sampai sekarang ini Prof, alhamdulillah kami sudah banyak dapat chat dari teman-teman minta materi, minta rekaman Zoom-nya. Karena memang ya insya Allah materinya sangat bermanfaat, Prof. Amin. Apalagi memang model ini adalah model unggulan LPTK, jadi kedepannya memang harus alumni LPTK itu harus bisa memanfaatkan dan menggunakan model ini dalam pembelajaran. Oke. Ya, Prof, sebagai apresiasi Prof, ini ada sertifikat sebagai terima kasih. Materi Prof. Ya. Baik, terima kasih atas sertifikatnya. Ini hanya sebagai pertanda formal bahwa saya sudah melakukan atau men-share ilmu, tetapi yang saya lebih harapkan ke depannya bukan hanya sekedar ini, tapi implementasinya di lapangan menjadi lebih bagus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, terutama dalam bidang pendidikan matematika. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Prof.
Ya, itulah tadi pemberian apresiasi dari kami, Tim Magang Kependidikan yang diwakili oleh Bapak Dosen Muhammad Husnul Huluk, SPD, MSc. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada agenda berikutnya. Alhamdulillah kita telah tiba pada penghujung acara. Namun sebelum itu, sebelum kami menutup webinar kali ini, kami mohon izin kepada Bapak Ibu peserta, teman-teman sekalian untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Mungkin boleh dibuka ke kameranya. Iya, dimohon kepada operator. Foto bersama. Iya, foto bersama. Dimulai dari layar 1 dulu. 1, 2, 3. Ya, tetap on semua karena kita tidak tahu layar 1 atau layar 2. Iya. Tetap sampai selesai layarnya. Ya, Pak Takdir. selanjutnya. Oh, selanjutnya di layar 2 tidak ada yang sama sekali ini on kamera, jadi tidak apa-apa, layar 1 saja ya. Nggak apa-apa, difoto saja namanya. Oh ya, baik. Namanya difoto sebagai anu. Baik, 1, 2, 3. Layar 3. 1, 2, 3. Dan terakhir ada layar keempat. Nah, lumayan nih, 77 peserta, lumayan. Iya, sebenarnya konfirmasi Prof ada 150-an Prof. Wah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah dari banyak, ada dari luar Sulawesi juga Prof, ada beberapa. Kak Ruslan. Ya, iya, Dik. Yang saya mau katakan, ya, inilah sebagai contoh seperti yang didiskusikan dulu itu, bahwa teman-teman itu perlu men-share hasil karya-karyanya seperti S3 itu. Ini kan sudah bagus ini. Ini sudah satu contoh ini. Ini kan hasil karya S3 ini. Jadi nanti juga teman-teman lain supaya tidak menjadi anu saja, tinggal saja di-share ke teman-teman ide-ide itu. Ya, saya usulkan itu ada, jangan cuma yang muda, yang tua. Betul. Jika perlu kita memang mulai dari yang tua dulu. Ya, Insyaallah. Cuma paham dah saja. Ya, memberi contoh kepada teman-teman. Oke, teruskan. Dan memang Prof Nurdin, ini kan saya ngajar di S3 matematika. Ya. Mulai dari awal sebenarnya kan. Rasanya saya rasa ompong saya ya. Iya. Ya, ngajar itu tidak ada yang mengimbangi. Iya, betul. Dulu di angkatan pertama ada Prof Usma yang ngimbangi saya, artinya itu baku berisi itu. Sekarang ompong di mata kuliah saya itu. Karena pengacakan pengajar ya. Ya. Itu rasanya tidak saya rasakan sendiri tidak berisi rasanya saya ini. Ya. Ya, dan nyambung. Dan anu juga memang Kak, mahasiswa S3 juga ada keluhan. Ya. Tidak bisa saya berkembang. Dan ini Miske ini di mata kuliah saya pernah ngomong malah ini. Kalau kan ada tugas itu waktu tahun lalu barangkali ya, atau awal tahun kemarin itu. Saya apresiasi sama Iwan ya, pada saat saya lihat itu tugas ini, saya bilang kalau begini ya ini sudah level bukan lagi S1 saya bilang gitu, ya gitu kan. Itu cara berpikirnya, dia presentasi gitu juga kan gitu. Itu masih lebih bagus rasanya ya gitu. Makanya saya lihat namanya juga, oh ini kalau tidak salah ini, saya teringat, saya konfirmasi sama Iwan tadi pagi sama-sama sarapan, bilang oh iya dia itu kan gitu. Nah, betul ketemu Husnul ya, Husnul sebenarnya sudah lama saya pesan sama Iwan itu, ketemu Husnul itu gimana kalau saya bisa satu tim gitu. Oke. Iya, terima kasih banyak. Iya. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Nurdin Arsyad yang telah bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada peserta sekalian, kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang telah berkenan hadir di webinar kami pada hari ini. Kami sampaikan juga terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Husnul Huluk yang telah membimbing kami tim magang kependidikan
kan sehingga acara ini bahkan kegiatan magang kependidikan boleh terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya akhir kata saya mewakili tim pelaksana memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hanafia, Tabe? Kepala SMP 26 ya? Bukan Pak, bukan. Guru Pamong. Oh, Guru Pamong ya. Ibu juga yang mendampingi hasil dari anu itu. Iya, Nanda Miske dengan Hidayatullah. Oke, ya. Oh, yang gambar bukan. Yang itu, yang satunya, yang proyek yang satunya, yang Pak Hamda dengan Pak siapa lagi? Di SMP 24. Tidak ada jurusan matematika dari SMP 24 26. mereka. SMP 24. Oh, tidak kena SMP 26 yang matematika. Tidak ada matematika, Prof. Oke, yang ini yang dua ini. Oke. Iya. Ya karena dua proyek berbeda tapi kontennya sama kan? Kontennya sama. Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Saya Terima kasih banyak. Iya, Prof. Ya, selamat. Sukses. Ya. Terima kasih banyak, Bro. Ya. Malah sebenarnya saya masih mau berlama-lama berdiskusi ini tapi ya. Memang menarik, banyak yang perlu didiskusikan, Prof. Ya, betul. Banyak memang. Betul. Tapi itu tadi lebih menarik ini sebenarnya, ya. Itu mahasiswa pasca itu ikut. Ya, betul. Yang mau berkembang. Jangan, ya maaf kalau saya tanda kutip ya. Jangan permasalahan-permasalahan di sana itu terus yang yang tidak ada. Itu. Saya pingin ada nilai inovasi, ada apa? Ada yang bisa kita dapatkan hal yang baru. Ya, kebarukan. Ya. Baruan. Dan terus terang, inilah yang membuat model saya ini menjadi pilihan. Ya, itu karena tadi di mana saja kan? Iya, mata kuliah apa saja, itu kan? Dan ini tadi saya bilang kalau begini saya lebih banyak bisa berkreasi nih kalau yang penting ada temani saya ini bisa. Iya betul. Di sini itu saja. Ujung tombaknya tuh. Iya gitu kan. Cara kerja saya kan begitu. Begitu. Selama ini di prodi PEP dulu kan yang saja ini dengan asal gitu. Ini juga dosen Unismu ini juga harus berkreasi, harus kreatif ini. Ada dosen Unismu saya lihat itu Pak Takdirmin. Sudah pindah ke Unismu itu Pak Takdirmin Pak Ruslan. Oh iya. Selamat kalau gitu. Ya saya baru saya kasih pekerti dia. Lulus sudah lulus belum ya? Ya. Saya kira itu banyak sebenarnya banyak yang ini sejak kemarin barangkali. Ya menarik juga seharusnya memang mungkin waktunya singkat Pak Husnul ya artinya bisa disebar sampai ke kemana. Tapi tadi bagus kan ada di luar Sulawesi juga yang ikut ya. Iya, Prof. Cukup berhasil lah menurut saya. Ya. Saya kan lihat itu temanya judulnya itu. Wah, ini bisa saya berkreasi nanti kalau ini. Makanya saya tunggu-tunggu. Iya, Prof. Saya kasihan juga, Prof. Tadi mau sounding besar-besar, Prof. Tapi karena pesertanya panitianya cuma 2 orang, Prof. Jadi kasihan nanti kewalahan juga di ini, Prof. Oh, begitu betul. Iya. Makanya. Mohon izin, Prof. Ya. Mau bicara juga sedikit. Oh, boleh silakan Ibu Hanafia. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami di SMP 26 telah dikunjungi oleh 2 orang mahasiswa yang sangat luar biasa kinerjanya selama kurang lebih 1 bulan ya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak UNM. Yang saya mau sampaikan di sini Pak Prof mengenai model pembelajaran yang dibawakan oleh Nanda Miske. Saya sudah pernah bertanya, saya bilang sebenarnya itu metakognitif yang bagaimana. Setelah dia jelaskan, dia bilang seperti ini Bu, saya bilang oh kalau begitu berarti selama ini saya sudah pernah menerapkan. Kalau soal cerita diketahui, dikatakan yang saya ceritakan di pembelajaran matematika. Tapi setelah Nanda Miske kemukakan lagi yang lain seperti menggarisbawahi, apakah lagi istilahnya itu mundur apa? Mundur maju apa? Iya Bu, pikir maju, pikir mundur. Tapi alhamdulillah setelah diberikan penjelasan oleh Ananda Miske, ya
saya sudah mulai mengerti. Ya. Dan saya sangat berterima kasih juga minggu kemarin waktu mau video barangkali Nanda Miske itu di SMP 26 itu turun hujan. Cuacanya turun hujan. Pas masuk jam pertama, saya sudah berada di kelas menggantikan posisinya. Saya bilang, mana begini deh, Nanda sudah masuk waktunya jam 7.30, belum ada guru. Bilang, Ibu sebentar di jalan, padahal sudah hujan turun deras ini, Pak. Alhamdulillah, tidak apa-apa, nanti saya tangani dulu ini siswa di kelas. Tidak lama sudah muncul gurunya, saya persilakan masuk mengajar. Sementara masih basa-basa, kasihan itu. Wah, dievaluasi ini. Iya. Ya, betul. Nanda ini betul-betul bertanggung jawab melaksanakan tugasnya di sekolah, Pak. Ya. Jadi kami wakil dari SMP mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak UNM dan kedua Nanda Miske dengan Nanda Hidayatullah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Prof, sebenarnya ada juga yang mau saya tanyakan, Prof. Kemarin Miska, Prof. Miska. Oh ya. Begini, guru model, silakan guru kemarin model. Kan itu kami kan situasinya saat ini lagi pandemi. Nah, kemudian pembelajarannya itu untuk sesi satu pelajaran setiap harinya itu hanya diberikan waktu 40 menit, Prof. Ya, 40 menit saja. Dan itu pun yang di video itu sudah agak lewat sedikit, dan itu pun saya sudah kejar-kejaran gitu, Prof. Jadi kami selama menerapkan model ini untuk maksudnya untuk sempurna fasenya, untuk menyempurnakan semuanya itu, kami rasa apalagi mungkin saya dan Yayat merasakan kayak bagaimana ya, susah sekali, Prof. Apalagi waktunya 40 menit saja, Prof. 10 menit, iya. Jadi begini, Miske. Jadi waktu yang singkat itu nanti kamu bisa pilih aspek-aspek mana saja yang urgen untuk disampaikan secara langsung, secara luring. Sisanya nanti diteruskan secara daring. Contohnya, pada mereka mengerjakan LKPD dengan menggarisbawahi dan seterusnya di buku tadi, bisa mereka sudah benar tadi mereka lakukan di rumah. Tetapi penjelasannya boleh diberikan penjelasan di rumah, apa yang harus mereka lakukan. Kalau sudah paham betul tentang apa yang mau dilakukan, boleh dibawa pulang ke rumah. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi tinggal gurunya memilah-milah hal apa yang penting untuk disampaikan secara langsung, hal mana, kegiatan mana yang bisa dibawa pulang. Seperti membuat peta konsep, membuat rangkuman, boleh di rumah. Ya, tetapi itu tadi harus jelas dulu apa yang mereka bisa lakukan. Nah, misalnya membuat peta konsep, apa yang mereka harus buat. Nah, makanya tadi kalau tidak dijelaskan secara langsung di luring tadi, boleh dibuat instruksinya secara detail di bukunya atau di lembar tugasnya itu. Nah, sehingga mahasiswa tidak mandek pada saat mereka mengerjakannya di rumah sendiri. Ya itu persoalannya. Kita andalkan orang tua tidak bisa. Orang tua juga, apalagi kalau sudah matematika SD saja belum tentu bisa paham. Nah, sehingga memang itu solusinya. Jadi tidak ada alasan bahwa model ini atau model apapun tidak bisa dipakai secara daring. Ya, tinggal itu tadi. Gurunya yang kreatif, bagaimana menggantikan posisi guru pada suasana luring itu digantikan dengan instruksi-instruksi tertulis pada bahan ajar, pada RKPD dan seterusnya. Itu yang saya minta itu pada guru. Jadi sekarang memang dituntut kreativitas guru dalam memodifikasi perangkat-perangkat pembelajaran yang seharusnya dibuat untuk luring, bagaimana dipergunakan untuk daring. Nah, itu sehingga instruksi-instruksi boleh, tidak harus gitu. Walaupun memang model ini dibuat dengan asumsi bahwa luring itu, tetapi pada saat mau dimodifikasi secara daring nggak menutup kemungkinan. Jadi tidak dibatasi pada hanya untuk luring. Nah, tinggal kreativitas saja. Yang penting semua aktivitas yang tercakup dalam fase-fase model itu muncul. Ya kan? Muncul itu. Mau dikerjakan di sekolah, sebagian dikerjakan di rumah, ya. Nah, tapi memang harus menjamin aktivitas itu terlaksana. Jangan sampai kita suruh siswanya tidak lakukan, kan itu. Nah, ini harus ada upaya-upaya. Nah, oke. Nah, saya kira seperti itu.
Dan Ya, memang terima kasih banyak, Prof. bagus. Nah, ini juga inovasi itu. Kayaknya memang ini Prof butuh Ini sesi yang dibilang Pak lanjutan Ruslan, lagi Prof Prof. Ruslan tadi itu inovasi Iya. dengan kondisi yang ada. Iya, inovasi dan butuh pengetahuan kreativitasnya itu. Nah, butuh kreativitas. Betul, Prof. Terima kasih Ya, banyak, Prof. ya. Ya. Ya Prof. Mungkin Ya cukup mungkin. Ya. cukup Prof. Saya pamit. Saya akhiri saja. Oh ya Prof. Ya,